Oras. Kita bertemu kembali dengan renungan harian Carpe Diem. Hari ini Kamis 17 November 2022. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai renungan firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan buku Wende nomor 697, bait yang keempat. Firman Tuhan buat kita hari ini adalah yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Demikianlah firman Tuhan. Setiap orang, termasuk kita, menginginkan hidup yang damai, tentram, sejahtera, sukacita, dan lain sebagainya. Semua yang baik itu yang kita inginkan. Kalaupun ada masalah, tidak berujung kepada keburukan, melainkan kebaikan dan peningkatan kualitas kebaikan hidup. Bukan berujung kepada malapetaka yang lebih besar, apalagi kehancuran. Kalaupun ada masalah, kita dapat mengatasinya dan kita tidak dirugikan oleh masalah itu. Itulah yang kita inginkan terjadi dalam hidup kita. Dan itu pula yang kita minta kepada Tuhan dalam setiap doa dan harapan kita. Umat Israel yang dipimpin oleh Musa juga menginginkan hal yang kurang lebih sama dengan itu. Tiba di tanah perjanjian dengan selamat, hidup makmur di sana seperti yang Tuhan janjikan. Jika ada kesulitan dalam perjalanan mereka di padang gurun, mereka menginginkan ada jalan keluar yang Tuhan berikan buat mereka, sehingga mereka tidak menjadi bangsa yang dimusnahkan, baik oleh bangsa lain yang mereka jumpai, maupun oleh alam ketika mereka menjalani proses menuju tanah Kanaan. Tuhan Allah pun tahu apa yang diinginkan oleh umatnya, dan itu semua juga yang dijanjikannya kepada mereka. Untuk itu Tuhan meminta beberapa hal yang simpel untuk dikerjakan oleh umatnya, sehingga mereka dapat memperoleh kehidupan yang mereka harapkan. Hal-hal itu adalah takut akan Tuhan, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi dan beribadah kepadanya. Hanya itu. Artinya Israel tidak perlu mencoba ini dan itu yang tidak sesuai jalan Tuhan. Tidak perlu repot-repot menyembah Allah lain supaya hidupnya baik. Tidak perlu hidup dengan serakah supaya bisa sejahtera. Cukup hanya takut akan Tuhan, menjalani jalan Tuhan, mengasihi dan menyembah Tuhan saja. Semua itu akan berbuah kepada kehidupan yang baik, sejahtera, damai, dan sukacita yang mereka inginkan. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, banyak orang di dunia ini yang berlomba-lomba mengejar keinginan mereka, keinginan-keinginan yang dalam pandangan mereka dapat memuaskan hati mereka. Dan dengan memiliki atau mencapai semua keinginan itu, mereka merasa bahwa hidup mereka akan baik. Namun,
Akhirnya hidup dijalani dengan melakukan segala cara untuk mencapai semua keinginan itu, termasuk melakukan yang jahat, bahkan menomorduakan atau melupakan Tuhan dalam setiap prosesnya, mencintai dirinya sendiri lebih daripada mencintai Tuhan, bahkan beribadah kepada roh-roh nenek moyang, hingga menjadikan harta benda sebagai tuan bagi hidup mereka. Namun, justru karena itu semualah, hidup mereka berujung kepada ketidakbaikan, kepada kehancuran. Firman Tuhan berbicara kepada kita hari ini, jika kita ingin hidup dalam kebaikan, berdamai sejahtera, bersukacita, maka simpel saja. Hidup dijalani dengan takut akan Tuhan, dijalani di jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, dan Tuhan dijadikan sebagai yang paling penting dan utama, mengasihi Dia dan beribadah kepadanya. Hanya itu yang diminta Tuhan. Segala peran dan kerja kita kerjakan dalam koridor yang diminta Tuhan itu. Maka niscaya buahnya akan seperti yang kita inginkan. Karena itu juga yang Tuhan janjikan bagi kita yang percaya kepadanya. Karena itu, marilah kita hidup dan kita buat simpel hidup ini. Jalani dengan takut akan Tuhan, kerjakan semuanya di jalan yang ditunjukkannya, lakukan segalanya dalam cinta kepada Tuhan dan sebagai ibadah kepadanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami telah menerima firman-Mu. Berilah kami kekuatan dan kemampuan untuk tetap percaya kepada-Mu dan menjalani kehidupan kami dengan takut akan Engkau dan melakukan segala yang Engkau telah firmankan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau sekalian. Amin.